borong kebaikan dunia dan akhirat. Kata Sayyidina Umar ke Sayyidina Abu Bakar, Nabi mendengar begitu, Nabi yang jawab, ajal, tentu saja wahai Umar. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia ngeborong segala kebaikan dunia dan akhirat. Diborong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nggak nih majelis zikir kita ini, Masya Allah, lebih besar pendapatannya yang kita raih setiap individu dari kita lebih besar daripada pemasukan MNJ selama 100 tahun. Bukan lagi pemasukan MNJ, pemasukan Kota Gresik, pemasukan APBD-nya Surabaya, APBD-nya Indonesia 1000 tahun sama majelis kita yang satu ini. Masya Allah, keuntungan yang kita dapat lebih besar di sini, di majelis ini. Masya Allah, nikmat ketika kita walaupun sibuk urusan duniawi, tapi nggak bikin kita makin jauh dari urusan akhirat, nggak bikin kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mahsanad din wa dunya idza ijtama'a. Alangkah indahnya urusan perkara agama, perkara dunia dan perkara akhirat itu kalau sejalan. Perkara dunia dan perkara akhirat, ni'ma mal salih li rajulin salih. Harta yang baik yang dimiliki oleh orang yang soleh, orang yang baik, yang takwa kepada Allah Ta'ala. Itu harta dunia dimiliki oleh orang yang bertakwa. Nilainya begini, buat kebaikan, buat pahala, buat zikir, bukan buat joget-jogetan, bukan buat buka-bukaan aurat, bukan buat mabuk-mabukan, apalagi buat adu domba, waliyadzubillah min dzalik. Ya, buat untuk memprovokasi atau berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam riwayat disebutkan, ya, kalau kita mau tahu harta kita sumbernya dari harta yang baik atau dari sumber yang buruk. Kita mau tahu harta kita sumbernya dari yang baik atau yang buruk, maka lihat keluarnya kemana itu harta. Sebab dikatakan, diriwayatkan, abal mal ayyakhruja illa min haitsu dakhal. Harta dia tidak mau keluar melainkan keluar sesuai jalan masuknya. Kalau masuknya dari jalan yang baik, keluarnya ke jalan yang baik. Mau nggak mau. Kalau masuknya dari jalan yang buruk, keluarnya juga pasti dalam keburukan. Waliyadzubillah min dzalik. Menjadi tercemar. Waliyadzubillah. Nah, katanya alhamdulillah, ini kita ngumpul, kita zikir kepada Allah. Nabi Musa dalam misinya, misi dakwahnya itu beliau doa kepada Allah Ta'ala. Di awal misi dakwah beliau, waktu beliau diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, beliau doa kepada Allah Ta'ala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Beliau doa minta dilapangkan hatinya, dadanya, minta hatinya itu dilapangin. Hati kalau udah lapang nikmat. Hati itu jangan sempit. Dunia boleh sempit, hati kita jangan sempit. Jangan jadi sempit cuma gara-gara urusan mau ekonomi sempit, mau lapangan pekerjaan sempit, mau dunia sempit. Hati kita jangan sempit, luasin hati kita. Itu mukmin tuh hatinya luas, luasin hati kita. Orang kalau hatinya luas, ridho dengan apa yang diatur oleh Allah Ta'ala. Nabi Musa untuk mengemban misi besar, beliau minta kepada Allah, luasin, lapangin hati saya, mudahkan urusan saya, lancarin tuh lidah saya. Sampai beliau bilang dalam doanya tersebut, minta bantuan kepada Allah Ta'ala, minta diperbantukan dalam mengemban misi dakwah ini oleh saudaranya, Sayyidina Harun. Nah, sebab dia tahu misi dakwah itu misi berat, tanggung jawab yang berat, sehingga nggak ada istilahnya hasud atau iri. Justru mukmin terbantukan dengan saudaranya, menjadi kuat dengan keberadaan saudaranya. Nggak ada persaingan yang nggak sehat dalam dakwah ini. Bukan urusan dunia, ada dalam urusan kebaikan, dalam urusan akhirat. Justru mukmin itu gembira ada orang lain yang membantu dia dalam berdakwah, dalam mengajar, dalam membina umat, dalam mendidik. Ibaratnya sebuah lapangan yang luas, kalau mesti dia sapu sendirian capek, penat. Ketika dibantu oleh satu orang makin ringan bebannya. Harusnya gembira, bukan malah marah.
diperbantukan 3 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang, harusnya gembira, makin ringan beban.